Di pulau yang aneh, wanita melahirkan keturunan dan melakukan studi manusia yang kejam pada anak laki-laki. Mengapa pulau itu begitu aneh? Karena selain sekelompok wanita dan anak laki-laki di pulau itu, saya tidak melihat pria dewasa sama sekali. Anak laki-laki Nicholas sedang berenang di laut hari ini. Saat dia menyelam ke laut, tapi tidak sengaja menemukan tubuh anak laki-laki dengan bintang laut merah di perutnya. Nicholas yang ketakutan berlari pulang dengan panik. Semua orang di rumah sedang memasak makanan gelap lengket di dalam panci. Wanita itu makan sangat banyak dan menikmati. Nicholas yang kembali ke rumah, memberitahu ibunya tentang dasar laut. Ibunya tidak terkejut, sebaliknya, tampaknya sangat tenang. Dia juga menghibur Nicholas dan mengatakan itu ilusi. Nicholas mengandalkan ingatannya, dan menggambar apa yang ia lihat di dasar laut. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki ibu di luar pintu. Nicholas buru-buru membalik halaman, dengan cepat menggambar bintang laut. Jadi ibunya datang untuk memberinya obat. Nicholas meminum beberapa tetes cairan hitam ini setiap hari. Dia bertanya pada ibunya dengan curiga, "Apakah ada yang salah dengan saya?" Ibunya menjawab sambil tersenyum, "Anda tumbuh. Ini untuk mengisi kembali energinya." Nicholas ragu. Setelah minum obat, ia berbaring dan tertidur. Untuk menghilangkan ketakutan Nicholas, ibunya berenang ke laut dan menemukan bintang laut merah dan mengatakan tidak ada mayat. Nicholas yang tidak percaya, pergi ke laut lagi untuk memeriksa. Ternyata mayat di dasar laut itu benar-benar hilang. Setelah itu, Nicholas bertanya tentang banyak hal. Para wanita membawa anak laki-laki mereka untuk berenang di pantai. Nicholas memanfaatkan perhatian ibunya, menyelinap ke dasar laut lagi untuk melihat apa yang terjadi. Tapi ia tidak sengaja melukai tangannya dengan batu. Pada saat ini, ibunya bergegas, membawanya ke darat. Kemudian dia meminta seorang perawat untuk membantunya. Nicholas tidak tahu, perawat di depannya akan menjadi penyelamatnya. Pada malam hari, para wanita diam-diam datang ke pantai untuk berkumpul. Kemudian ibu Nicholas muncul memegang mayat yang terbungkus kain. Semua orang sepertinya melakukan beberapa ritual. Nicholas ditertawakan oleh teman-temannya. Katanya dia takut bintang laut. Nicholas bergegas dalam kemarahan dan mereka berdua saling bertarung. Lalu dia menghancurkan sudut bintang laut. Pada saat ini, hidungnya mengeluarkan darah entah kenapa. Ibu mengirim Nicholas ke rumah sakit. Kebetulan perawat yang menjahit luka sebelumnya datang memeriksanya. Untuk meredakan kegugupan Nicholas, perawat berinisiatif mengajaknya mengobrol. Nicholas menunjukkan lukisannya kepada perawat. Lukisan-lukisan di sini adalah semua hal yang tidak ada di pulau. Dapat dilihat bahwa Nicholas tidak selalu tinggal di pulau. Dia pasti hidup dalam masyarakat manusia normal. Bocah laki-laki itu didorong ke meja operasi. Setelah disuntik dengan cairan yang tidak diketahui, anak laki-laki itu mengalami koma. Saat dia bangun lagi, menemukan bahwa dirinya ditempatkan di bangsal. Ada banyak teman seusianya di sini. Mereka juga disuntik dengan cairan aneh di perut mereka. Untuk mengetahui kemana ibu pergi pada malam hari, Nicholas diam-diam mengikuti ibunya ke pantai. Ketika dia sampai di pantai, dia melihat pemandangan yang aneh. Ibu dan wanita lainnya telanjang dan menggeliat di pantai. Sepertinya ia harus pergi. Nicholas ketakutan dan berlari pulang. Segera setelah itu, ibunya kembali dari pantai untuk mandi. Nicholas mengintip dari luar pintu dengan rasa ingin tahu. Ia menemukan banyak tanda pengisap di punggung ibunya. Nicholas dan ibunya datang ke rumah sakit lagi hari ini. Perangkat ultrasound menyapu perutnya. Ada tanda-tanda kehidupan muncul di perut. Ibu di sampingnya tersenyum lega. Nicholas juga tinggal di rumah sakit. Baki operasi berisi sesuatu yang mirip dengan embrio. Perawat memasukkannya ke dalam wadah dengan larutan nutrisi. Tanpa diduga, ini diambil dari perut seorang anak kecil. Dan sekarang anak kecil itu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Perawat sering datang mengunjungi Nicholas selama rawat inap, dan memberinya buku gambar dan pena. Nicholas menggambar kincir ria di buku lukisan. Perawat melihat hal-hal baru ini dengan sangat ingin tahu. Dan Nicholas sendiri tidak tahu mengapa hal-hal ini muncul dalam ingatannya. Nicholas menggambar wanita pirang di buku lukisan. Ibunya datang berkunjung menemui Nicholas. Ibunya merampas buku lukisan itu. Nicholas memohon agar bukunya dikembalikan. Tapi ibunya menolak dengan keras. Nicholas tiba-tiba berkata, "Kamu bukan ibuku." Setelah itu Nicholas diberi obat penenang. Perawat akan sering datang untuk menemani Nicholas. Keduanya mulai bertemu satu sama lain. Hari ini perawat memberitahu Nicholas sebuah rahasia yang mengejutkan. Perawat menunjukkan banyak foto kepadanya. Bayi perempuan di foto itu memiliki tanda pengisap aneh di bagian belakang. Pengisap ini persis sama dengan punggung ibunya. Ternyata wanita di pulau itu adalah bayi perempuan di foto. Bertahun-tahun yang lalu, mereka dianggap sebagai objek penelitian rahasia. Setelah proyek gagal, mereka dengan kejam meninggalkannya di pulau itu. Karena variasi genetik, mereka tidak bisa punya anak. Jadi mereka menangkap anak laki-laki itu, lalu berkembang biak dengan tubuh mereka. Kemudian perawat melepas bajunya, menunjukkan Nicholas tanda pengisap di punggungnya, untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar.
untuk membantu Nicholas melarikan diri. Perawat mencoba membuatnya belajar bernapas di bawah air. Akan tetapi, Nicholas hampir saja tenggelam. Setelah kembali ke rumah sakit, Nicholas secara paksa dibawa ke meja operasi. Saat dia bangun lagi, ia menemukan dirinya berada di kolam. Dan ada 2 bayi di perutnya yang suka minum susu. Bayi itu dengan gila menyedot nutrisi dalam tubuhnya. Melihat adegan ini, Nicholas ketakutan dan pingsan. Setelah itu, perawat itu menyelamatkan Nicholas dan berencana membantunya melarikan diri dari pulau. Selama menyelam, perawat terus memberikan oksigen ke Nicholas dengan mulutnya. Kali ini mereka akhirnya berhasil melarikan diri dari pulau. Ketika Nicholas bangun, keduanya sudah berada di perahu kayu. Perawat mengeluarkan botol air dan memberikannya kepada Nicholas, kemudian melihat ke arah pulau. Setelah beberapa saat, perawat itu melompat ke laut, meninggalkan Nicholas sendirian. Entah sudah berapa lama, perahu akhirnya mengapung ke pantai. Di pantai ada kota modern dengan lampu berkedip. Saya ingin menjelaskan semua isi film, meninggalkan banyak ruang imajinasi untuk penonton. Tapi perlu diperhatikan, Nicholas bisa menggambar mobil modern dan kincir ria, membuktikan bahwa dia memang tinggal di kota modern. Jadi anak laki-laki di pulau itu diculik oleh wanita yang berevolusi itu. Tujuannya adalah untuk memungkinkan mereka berkembang biak dan mereproduksi. Dan ramuan hitam yang diminum anak laki-laki setiap hari itu harus digunakan secara khusus untuk menekan ingatan aslinya. Dan Nicholas yang melarikan diri diperkirakan secara alami kebal terhadap ramuan jenis ini. Apa pendapatmu tentang film ini? Sampai jumpa.